Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan menceritakan indahnya surga menurut penganut beberapa agamanya masing-masing. Sebelum lanjut, subscribe dulu video ini supaya kami jadi semangat bikin cerita-cerita lainnya dan kalian juga tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Mari kita mulai. Surga. Dalam banyak tradisi agama, dipahami sebagai tempat yang sempurna dan abadi, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kenikmatan. Penjelasan mengenai surga bervariasi antar agama, namun konsep dasar yang hampir serupa adalah bahwa surga adalah tempat bagi orang-orang yang berhasil hidup sesuai dengan ajaran agama mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai surga berdasarkan beberapa perspektif agama. 1. Surga dalam Islam, Jannah. Dalam Islam, surga disebut jannah, yang berarti taman atau keindahan. Surga adalah ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta mengikuti petunjuk Allah. Jannah digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia, seperti sungai yang mengalir, pohon yang rindang, dan istana yang megah. Beberapa ciri-ciri surga dalam Islam antara lain, kenikmatan yang tak terbayangkan. Di dalamnya, tidak ada kesedihan, sakit, atau kematian. Makanan dan minuman yang disediakan begitu lezat dan bervariasi. Kedamaian dan kebahagiaan. Penghuni surga akan hidup dalam kedamaian, bebas dari rasa cemas dan penderitaan. Tempat berkumpul dengan orang-orang tercinta. Orang yang masuk surga dapat berkumpul dengan keluarga dan teman-teman yang juga beriman. Kehidupan abadi. Penghuni surga akan hidup selamanya tanpa merasakan kematian. Allah berjanji bahwa mereka yang menjalani kehidupan dengan iman, amal saleh, dan menjalankan kewajiban agama, seperti salat, zakat, puasa, dan haji akan memperoleh surga sebagai balasan. 2. Surga dalam Kristen. Dalam agama Kristen, surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, di mana orang-orang yang diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus akan tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Surga sering digambarkan sebagai rumah Tuhan, tempat di mana tidak ada lagi penderitaan, kesedihan, atau kematian. Beberapa aspek surga dalam Kristen adalah kehadiran Tuhan. Kehidupan di surga adalah hidup dalam hadirat Tuhan yang penuh kasih. Kehidupan kekal. Surga adalah kehidupan kekal di mana umat Tuhan akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Kebahagiaan abadi. Tidak ada lagi air mata, sakit, atau dosa di surga. Hanya kegembiraan dan kedamaian yang sempurna. Dalam Injil, surga juga disebut sebagai kerajaan surga, dan ini diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus dan mengikuti ajarannya. 3. Surga dalam Yudaisme. Dalam Yudaisme, konsep surga lebih dikenal dengan istilah olam haba, dunia yang akan datang. Ini adalah tempat kedamaian dan kebahagiaan yang akan datang setelah kehidupan di dunia ini. Olam haba adalah tempat untuk orang-orang yang hidup dengan benar menurut hukum Tuhan Torah dan mengikuti ajaran-ajarannya. Beberapa pandangan tentang surga dalam Yudaisme adalah keberadaan di hadapan Tuhan. Surga adalah tempat di mana jiwa berada dalam kedekatan dengan Tuhan. Kehidupan abadi dan damai. Seperti dalam tradisi lain, surga adalah tempat yang bebas dari penderitaan dan kematian. Meskipun penggambaran surga dalam Yudaisme tidak sebanyak dalam tradisi Kristen atau Islam, olam haba dipandang sebagai tempat untuk mereka yang mengikuti hukum Tuhan dengan sepenuh hati. 4. Surga dalam agama lain. Di luar tiga agama besar Islam, Kristen, dan Yudaisme, banyak agama lain juga memiliki konsep surga, meskipun dengan penggambaran yang berbeda. Misalnya, Hindu. Dalam Hindu, ada konsep surga seperti swarga, tempat yang dicapai oleh mereka yang telah melakukan karma baik. Namun, dalam pandangan Hindu, surga bukanlah tempat abadi, karena jiwa akhirnya akan kembali ke siklus reinkarnasi. Buddha. Dalam ajaran Buddha, meskipun ada beberapa alam yang disebut surga, Devaloka, tujuan utama adalah untuk mencapai nirvana, yaitu pembebasan dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Cukup dulu sampai di sini. Semoga setelah mendengarkan tentang indahnya surga,
Kita jadi rajin menunaikan kewajiban kita sebagai makhluk Allah, mentaati ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.